Hari itu istana tampak ramai dengan hilir mudi dayang istana memberikan pelayanan untuk para pelajar sungguan yang mendapatkan tugas sangat penting untuk memberi penilaian kepada 3 calon putra mahkota. 대견들하다. Kemudian raja secara khusus memanggil 3 pangeran untuk memberikan nilai tambahan pada salah satu dari mereka yang dinilai memiliki pandangan paling bijak jika kelak mereka akan menjadi seorang raja. Dan disinilah Pangeran Songnam berhasil mendapatkan nilai tambahan dari raja, karena ia membahas tentang lembaga pengadaan beras yang dianggapnya melakukan penyelewengan karena malah menyengsarakan rakyat miskin. Penilaian tambahan dari raja pun membuat posisi Pangeran Songnam lebih unggul dari pangeran lainnya. 대답 쓰고 있느냐고. 성남대군입니다. 성남대군이 앞서다니요. Hal ini tentu membuat Ibu Suri murka karena ia tidak mau Pangeran Songnam unggul dalam kompetisi ini. Ibu Suri secara khusus meminta Menteri Yun untuk mempengaruhi ayah para sarjana sungguan dan kepala menteri pegawai yang berpengaruh agar mereka mendukung Pangeran Bogem. Di tempat berbeda, kepala menteri tentu tidak tinggal diam karena ia akan melakukan apapun untuk cucunya, yaitu Pangeran Uisong. Kepala menteri menjebak kepala kementerian pegawai dalam kasus korupsi, sehingga ia pun tidak memiliki pilihan lain untuk menuruti perintah kepala menteri agar ia bisa selamat dari hukuman. 잘못했습니다, 영상대감. 서로 밀고 당기고 난리도 아니옵니다, 마마. Kepala menteri yang menjadi saudara selirku diam-diam menjadi informan untuk Ratu Imfa. Ia menceritakan bagaimana Ibu Suri dan kepala menteri saling menyerang satu sama lain. Hal tersebut membuat Ratu Imfa semakin menikmati pertarungan ini karena persaingan tidak sehat yang mereka lakukan hanya akan merugikan mereka sendiri. 왜 이리 늦었어? Sementara itu persaingan antara pendukung Pangeran Uisong dan Pangeran Bogem pun mulai semakin ketat. Mereka menggunakan para dayang istana untuk menyampaikan pesan dan mempengaruhi penilaian mereka. Ibu Suri bahkan sengaja menghembuskan kabar tentang perilaku buruk Pangeran Uisong agar para pelajar sungguhan berhenti untuk memihak Pangeran Uisong. 수고하셨습니다, 대감. 그래서 작당을 하고 버리는 일이 분명합니다. Dan di saat Pangeran Bogem mulai unggul, kepala menteri dan selir Huang tidak ada pilihan lain selain meminta bantuan pada Ibu Suri. Kepala menteri menawarkan kekuasaan yang ia miliki untuk Ibu Suri, sementara selir Huang berjanji akan memberikan seluruh kekuasaannya ketika ia menjadi ratu nanti. Ibu Suri yang tidak pernah merasakan bagaimana kekuasaan seorang ratu, tentu ia sangat menginginkan hal tersebut. 우리 의성군을 지지해 주십시오. 어서 앉으세요, 보건군. Kemudian Ibu Suri memanggil Selirte dan Pangeran Bogem. Dengan wajah manis tanpa dosa, ia pun meminta Selirte untuk mengambil papan nama Pangeran Bogem, yang artinya itu adalah Pangeran Bogem harus mundur dari kompetisi ini. Selirte dan Pangeran Bogem tentu sangat terkejut. Selirte bahkan menolak dan memohon Ibu Suri untuk tidak memberikan perintah seperti itu kepadanya. 아니요, 이건 아니지요. 그 입 다무세요. Ibu Suri menjadi murka dan ia mengatakan bahwa selama ini ia tidak pernah menginginkan Pangeran Bogem menjadi putra mahkota. Bahkan Ibu Suri menilai Pangeran Bogem tidak pernah layak untuk menjadi putra mahkota, karena ia hanyalah putra seorang dayang istana, dan selama ini ia hanya memanfaatkan Pangeran Bogem untuk mendapatkan apa yang sebenarnya ia inginkan. 저희 모자는 절대 물러나지 않을 것입니다. 단 한 번도 널 세작감으로 생각해 본 적이 없다. Di kediaman Ratu Imhwa, kabar tentang Pangeran Bogem yang mengundurkan diri dengan cara seperti itu membuat Dayang Xin sangat kesal dan kasihan. Pangeran Bogem selama ini hanya dijadikan alat dan dimanfaatkan oleh Ibu Suri. Ratu Imhwa pun akhirnya mengerti tujuan Ibu Suri, dan ia tidak akan membiarkan Ibu Suri mengalahkan Pangeran Songnam dengan cara liciknya. 나는 승복 못해. 멈추거라.
Ratu Imfa pun langsung pergi ke tempat para pelajar Sungkwan. Ia memeriksa makanan yang diantar oleh para dayang istana. Dan ketika ia menemukan sesuatu, menteri pengawas tiba-tiba datang dan meminta Ratu Imfa untuk pergi karena ia tidak boleh ada di sekitar lokasi para pelajar Sungkwan. Perdebatan antara Ratu Imfa dan menteri pengawas pun tidak sengaja didengar oleh raja yang saat itu berkunjung ke sana. Ratu Imfa kemudian meminta izin untuk melihat para pelajar Sungkwan karena ia mendapatkan laporan ada yang berusaha untuk berbuat curang dengan mempengaruhi penilaian mereka. Raja mengizinkan Ratu Imfa untuk mencari bukti kecurangan tersebut. Ratu Imfa kemudian masuk ke ruangan dengan sangat berwibawa, membuat para pelajar mulai gugup. Ratu Imfa dengan mudah menemukan bukti beberapa lembar pesan yang disembunyikan oleh mereka. Setelah membaca pesan-pesan tersebut, Ratu Imfa mengatakan ia sangat kecewa dengan keserakahan para pelajar atas diri mereka sendiri dan membuat mereka lupa bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menentukan raja terbaik yang akan menjadi pemimpin yang mesejahterakan rakyat nantinya. 그대들을 믿었습니다. Ratu Imfa tentu kecewa dengan keteguhan hati para pelajar Sungkwan yang telah sirna hanya oleh secarik kertas yang membuat mereka mengkhianati orang-orang yang mempercayai mereka. Namun Ratu Imfa memilih untuk menutupi semua kecurangan ini karena Ratu Imfa akan memberikan mereka kesempatan sekali lagi. Dan setelah Ratu Imfa membakar kertas tersebut, sebagian besar pelajar Sungkwan akhirnya sadar dan memilih untuk membakar kertas titipan mereka. Ratu Imfa keluar dari ruangan dan mengatakan ia tidak menemukan bukti apapun. Ketua pelajar Sungkwan kemudian mengatakan kepada menteri pengawas untuk mulai sekarang mereka akan menutup komunikasi dengan pihak luar sampai mereka selesai menilai para pangeran. Di kediaman Ibu Suri mulai panik karena kedatangan ratu di tempat para pelajar Sungkwan telah menghentikan upaya licik mereka untuk mempengaruhi penilaian para pelajar. Saat itu Menteri Yun menanyakan tentang siapa yang sedari awal didukung oleh Ibu Suri. Ia menyadari bahwa Ibu Suri hanya memanfaatkan Pangeran Bogem saja. Dan kini ia mulai khawatir jika suatu saat Ibu Suri akan membuangnya setelah selesai memanfaatkan dirinya. Namun Ibu Suri tentu tidak akan membiarkan ada keraguan dalam diri Menteri Yun. Ia kemudian mengatakan dan berjanji bahwa putri Menteri Yun pasti akan menjadi putri mahkota, entah siapapun putra mahkota yang terpilih nantinya. Di tempat berbeda, Ratu Imfa memanggil Pangeran Bogem untuk memberitahu bahwa ia akan memberi hukuman kepada Slirte. Pangeran Bogem tentu terkejut karena ia tidak ingin ibunya mendapatkan hukuman karena keserakahan yang ia inginkan. Ratu Imfa dengan bijak mengatakan keinginan Pangeran Bogem menjadi putra mahkota bukanlah sebuah kesalahan atau keserakahan, karena Pangeran Bogem juga memiliki hak dan keinginan untuk hal itu. Namun ia kecewa dengan jalan yang salah yang dipilih oleh Slirte, karena jalan salah tersebut akhirnya hanya akan menyakiti Pangeran Bogem. Dengan memegang tangan Pangeran Bogem, Ratu Imfa meminta Pangeran Bogem untuk mendukung Pangeran Songnam karena Ratu Imfa yakin dan bangga akan kemampuan yang dimiliki oleh Pangeran Bogem. Mulai sekarang Pangeran Bogem harus lebih jujur tentang apa yang ia rasakan karena terlihat tidak baik-baik saja, justru lebih baik untuk diri kita sendiri. 죄를 물어 극형으로 다스리는 것이 마땅하나? Kemudian Ratu Imfa memanggil Slirte. Ia menurunkan jabatan Slirte menjadi dayang pribadinya. Sejak hari itu Slirte mendapatkan banyak tugas dari Ratu Imfa. Tatapan Slirte tampak kosong dan ia menerima semua tugas dari Ratu Imfa tanpa menolak sepatah kata pun. Setelah semalaman ia pun mulai mengantuk hingga ia tertidur di tempat tidur Ratu Imfa. Ratu Imfa menunggu Slirte sampai terbangun. Ia mengerti bahwa Slirte tentu sangat lelah dengan banyak tugas yang ia berikan. Namun kelelahan itu tentu sudah menghilangkan sedikit rasa sedih Slirte. Slirte kemudian akhirnya meminta maaf dan menyesali karena ia telah mengkhianati Ratu Imfa. Ratu Imfa hanya kecewa karena Slirte telah memilih jalan yang salah, yang akhirnya hanya akan menyakiti Pangeran Bogem. Slirte sendiri merasa sangat bersalah kepada putranya.
Bahkan ia merasa Pangeran Bogem tidak akan memaafkan dirinya dan benci memiliki ibu sepertinya. Ratu Yungfa kemudian meminta Slirte untuk berganti pakaian dan berdandan karena ia harus menemui Pangeran Bogem yang telah menunggunya. Ia berharap dari kejadian ini Slirte bisa belajar menjadi ibu yang lebih baik yang selalu ada untuk Pangeran Bogem. Karena walaupun Pangeran Bogem selalu terlihat dewasa, ia sebenarnya ingin memiliki tempat untuk berbagi dan menunjukkan sisi lemahnya. Dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu yang mengerti anak-anaknya. 진짜 예쁘네요. Di tempat berbeda, Putri Yun sangat antusias menceritakan kisah cintanya pada kedua adik perempuannya. Ibu Putri Yun terlihat senang dengan cerita putrinya yang telah jatuh cinta kepada seorang inspektur kerajaan. Tentu sampai saat ini Putri Yun sendiri tidak tahu siapa sebenarnya pria yang sangat ia sukai itu. Kedatangan Menteri Yun membuat putrinya sangat senang. Ia pun ingin menceritakan pengalamannya kepada ayahnya. 눈에 보이면 더 걱정이니. 남편 김 씨가 아내를 살해한 죄에 대해 Kemudian penilaian akhir dari para pelajar pun dimulai. Mereka memanggil Pangeran Songnam dan Pangeran Uisong untuk berdiskusi tentang sebuah kasus. Awalnya Pangeran Uisong terlihat sangat meyakinkan, namun Pangeran Songnam memberikan jawaban yang lebih bijak untuk kasus tersebut. Dan setelah itu para pelajar pun akhirnya selesai menentukan penilaian mereka. Salah satu pelajar diam-diam memberitahu hal penilaian pada Kepala Menteri lebih dulu. Dan Kepala Menteri pun terkejut dengan hasilnya. Kemudian Kepala Menteri sengaja membahas tentang rumor Pangeran Songnam yang dianggap bukan keturunan sah dari raja, sehingga Pangeran Songnam tidak layak menjadi kandidat putra mahkota. Raja tentu sangat kesal dengan tuduhan Kepala Menteri atas putranya. Ia pun akhirnya memanggil Ratu Yungfa dan Pangeran Songnam untuk membuktikan rumor tersebut. Ratu Yungfa dan yang lain kemudian berkumpul di pusat kesehatan istana untuk melakukan hepyol, yaitu sebuah metode tes parenitas dengan mencampurkan tetesan darah antara orang tua dan anak. Jika darah tersebut bisa bercampur, maka terbukti mereka adalah keturunan sah. 섞이지 않았습니다. Namun saat itu darah Pangeran Songnam dan darah Raja tidak bisa bercampur. Kepala Menteri tentu senang dengan hal tersebut, namun Ratu Yungfa tampak biasa saja. Ia kemudian meminta Kepala Menteri dan Selir Huang untuk melakukan tes dengan air yang sama yang digunakan oleh Raja dan Pangeran Songnam. Rupanya darah mereka berdua pun tidak tercampur. Di sini ternyata air yang digunakan sebelumnya telah ditambahkan dengan bisa ular oleh Selir Huang. Karena Selir Huang dengan rencana liciknya ingin menjatuhkan Pangeran Songnam. Kemudian Ratu Yungfa menyarankan tes parenitas dengan metode lainnya. Ia meminta Ibu Suri dan 4 pangeran lainnya untuk dihadirkan. Ratu Yungfa meminta Ibu Suri untuk mengecek sendiri struktur tulang di belakang telinga kepala para pangeran yang memiliki kesamaan dengan struktur tulang milik raja. Ibu Suri tidak bisa menolak karena tabib Cho membenarkan bahwa keunikan struktur belakang telinga biasanya diturunkan oleh ayah kandung mereka. Ibu Suri terlihat kesal karena Pangeran Songnam memiliki struktur yang sama persis dengan sang raja. Dan kemudian ia terlihat bingung saat meraba tulang belakang telinga milik Pangeran Uisong. Ia menatap Selir Huang yang terlihat sangat ketakutan. Namun Ibu Suri memilih untuk mengatakan bahwa semua pangeran memiliki ciri yang sama persis dengan raja. Kemudian raja akhirnya mengatakan dengan tegas bahwa Pangeran Songnam memang putra kandungnya. Dan ia bersedia untuk melakukan tes ini hanya untuk membuktikan bahwa rumor itu tidaklah benar. Dan mulai sekarang, ia akan menganggap serius dan menghukum mati siapapun yang masih meragukan Pangeran Songnam. Ratu Yungfa meminta maaf kepada Pangeran Songnam di hadapan raja dan yang lainnya. Ia kemudian menjelaskan alasan Pangeran Songnam dibesarkan di luar istana adalah karena Ibu Suri dan sesepuh istana dahulu menganggap kelahiran Pangeran Songnam di masa kematian dan masa berkabung raja terdahulu tidaklah layak. Ratu Yungfa terpaksa menerima keputusan itu dan dipisahkan dengan putranya karena ia ingin melindungi raja yang baru saja naik tahta.
Namun semua pengorbanan dan sikap diamnya justru menyakiti Pangeran Songnam karena ia dianggap sebagai anak hina dan diragukan sebagai keturunan sah raja. 진짜 논란까지 불러온 것입니다. 내 어리석음이 Pangeran Songnam dengan bijak justru merasa berterima kasih karena ketika ia dibesarkan di luar istana, ia justru menjadi pangeran yang lebih berpengalaman tentang dunia luar daripada pangeran lainnya. Ia pun meminta Ratu Imfa untuk berhenti menyalahkan dirinya. Dan akhirnya setelah seluruh rangkaian kompetisi, dengan mutlak Pangeran Songnam terpilih menjadi putra mahkota. 성남 대군이다. 아직 제게는 기회가 있습니다. Malam itu Pangeran Uisong dengan percaya diri ia meminta ibunya dan kakeknya untuk membantunya menurunkan takhta putra mahkota Songnam agar ialah yang nantinya akan menjadi raja. Selir Huang tentu tidak ingin mengecewakan ambisi putranya. Di tempat berbeda, Tabib Kwon tiba-tiba masuk ke dalam istana sebagai tabib yang diminta untuk memeriksa kondisi So Hamduk yang sebelumnya mengeluh sakit perut. Padahal So Hamduk hanya berpura-pura sakit agar bisa dipanggilkan tabib untuknya. Sementara itu kenangan tentang putra mahkota yang telah tiada masih membayangi Ratu Imfa. Namun ia memilih untuk mengenang hal-hal baik dan bahagia tentang sosok putra pertamanya yang telah pergi mendahuluinya. Dan keesokan harinya, Pangeran Songnam pun terlihat bersiap-siap untuk penobatannya. Tidak diragukan lagi, jubah putra mahkota membuatnya sangat mempesona dan berwibawa. 많이 보세요. 그리 좋으십니까? 그럼요. Ratu Imfa sangat bangga dan bahagia di hari pertama putra mahkota. Dan putra mahkota sendiri tentu sangat senang melihat senyum indah di wajah ibunya. Ratu Imfa memberi nasihat kepada putra mahkota untuk menjaga diri dengan baik dan selalu ingat bahwa kini tanggung jawabnya akan semakin berat. Ratu Imfa memberikan pelindung lutut kepada putra mahkota karena mulai hari ini ia pasti akan banyak aktivitas yang harus terus ia lakukan. 각오하고 있사옵니다. 밤새 강령하셨사옵니까? Putra mahkota pun menemui Ibu Suri untuk memberi salam penghormatan. Dengan penuh keberanian, putra mahkota mengatakan ia akan menjadi putra mahkota yang berani berbicara dan bertindak sesuai dengan jalan kebenaran. Ia sama sekali tidak menunjukkan ketakutan kepada ancaman Ibu Suri. 하시고 매사에 정진하세요. 이제 소손도 궁에 적응을 했나 봅니다. Kemudian setelah berpamitan kepada Ibu Suri, putra mahkota bertemu dengan Pangeran Uisong yang mulai hari ini akan tinggal di luar istana. Sebagai seorang adik, putra mahkota dengan tulus memberi salam dan berharap Pangeran Uisong akan selalu menjaga dirinya. Namun Pangeran Uisong dan Selir Huang terlihat kesal dengan putra mahkota. Kemudian saat Pangeran Uisong berpamitan kepada Ibu Suri, Ibu Suri tampak khawatir pada Pangeran Uisong yang akan mulai tinggal di luar istana. Namun Ibu Suri mengisyaratkan ia akan terus memantau Pangeran Uisong. 오늘도 지켜보겠습니다. Karena ia masih terus memikirkan tes parenitas Pangeran Uisong tempo hari. Selir Huang tentu semakin khawatir karena Ibu Suri sekarang pasti mencurigai rahasia kelahiran Pangeran Uisong. Pangeran Uisong kemudian pergi dari istana dengan keyakinan bahwa sebentar lagi ia pasti bisa kembali dan merebut apa yang ia inginkan. 이 어미가 꼭 그렇게 만들어주마. 반드시 궁으로 다시 돌아올 것입니다. 제가 맡고 싶은 직책은 따로 있습니다. Sementara itu Menteri Park secara khusus meminta untuk dijadikan sebagai penanggung jawab pendidikan putra mahkota. Raja tentu dengan senang hati mendengar permintaan Menteri Park tersebut, karena ia tentu yakin bahwa putra mahkota akan bisa berhasil di bawah didikan salah satu menteri terbaiknya itu. 왜 그러시옵니까, 마마? 시강원에 전날 수업도 마찬가지다. Kemudian kelas pertama putra mahkota pun dimulai.
Ratu Imfa sebenarnya khawatir karena kelas pertama biasanya digunakan oleh para menteri untuk mengetes putra mahkota dengan pertanyaan yang sulit. Dan benar saja, saat itu kepala menteri memberikan pertanyaan tentang perang, dan jawaban putra mahkota kurang bisa diterima oleh kepala menteri. Bahkan Pangeran Bogem yang kini telah menjadi pendamping belajar putra mahkota, ia pun dirasa memberikan jawaban yang kurang sesuai untuk kepala menteri. Kemudian Menteri Pak memberikan argumennya, dan putra mahkota melanjutkan argumen tersebut, yang akhirnya membuat semua menteri mulai kagum dengan kemampuan putra mahkota. Pengumuman tentang pengangkatan putra mahkota mulai berpengaruh pada semua gadis karena mereka mendapatkan larangan untuk menikah. Saat itu Chungha tentu kesal dan memprotesnya. Sementara itu Ratu Imhwa terlihat tidak puas dengan calon-calon yang diajukan sebagai putri mahkota. Ia pun memilih untuk menyeleksi sendiri, karena ia merasa semua calon yang diberikan adalah orang-orang yang memihak Ibu Suri. Ratu Imfa memulai misi rahasianya ditemani oleh Selirko. Mereka diam-diam mengamati perilaku setiap putri bangsawan yang sibuk mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilihan putri mahkota. Ratu Imfa memilih putri bangsawan yang berkepribadian baik menurutnya. Sementara itu Selirte menyamar sebagai pelayan untuk bisa mendapatkan informasi tentang para putri bangsawan. 밤의 첫째 여식입니다. 도승지 영감의 첫째 여식이 그렇게 사람이 괜찮답니다. Saat itu Selirko mendapatkan kandidat kuat, yaitu Putri Menteri Sekretaris Kerajaan. Dan Putri Sulung Menteri Sekretaris Kerajaan, ia pun akhirnya menjadi salah satu kandidat kuat Ratu Imfa. Kemudian saat Ratu Imfa tidak sengaja melihat keberanian dan kecerdasan Chungha saat membela seorang janda yang mendapatkan perlakuan buruk saat mencoba untuk menjual barang kepada penjual pelit, Ratu Imfa sangat kagum dengan sosok Chungha. Dan saat itu Selirte mengenali bahwa Chungha adalah putri sulung Menteri Yun. Ratu Imfa kemudian mengajak Chungha untuk minum teh bersama. Ia menanyakan alasan Chungha membela wanita tadi. Pemikiran Chungha membuat Ratu Imfa semakin kagum. Ratu Imfa kemudian menjelaskan tentang 7 sebab perceraian yang selama ini dirasa merugikan untuk pihak wanita. Setelah mendapatkan penjelasan dan juga pemahaman dari Ratu Imfa, Chungha sangat menyesalkan tentang 3 perisai wanita yang masih belum diketahui oleh banyak wanita untuk melindungi diri mereka dalam rumah tangga yang mereka bangun. Ratu Imfa kemudian menanyakan alasan Chungha tidak ikut dalam seleksi putri mahkota. Chungha dengan polos menceritakan bahwa ia telah jatuh hati kepada pria tampan yang sangat ingin ia jadikan teman untuk hidup bersama. Karena menurutnya cinta adalah dasar terkuat untuk sebuah pernikahan. Ratu Imfa kemudian semakin kagum dengan Chungha. Namun ia terkejut saat Chungha menunjukkan gambar pria yang membuat ia jatuh cinta. Ratu Imfa pun akhirnya mengerti bahwa putra mahkota telah mengenal Chungha saat ia menjalankan misinya dahulu. Ratu Imfa kemudian memberitahu Chungha bahwa pria dalam gambar itu adalah putra mahkota. Chungha tentu terkejut dan hampir tidak percaya. Namun ia memilih untuk buru-buru ingin pulang menemui ayahnya. Ratu Imfa kemudian berpesan agar Chungha tidak boleh memberitahu siapapun bahwa ia dan putra mahkota sebelumnya pernah bertemu. Chungha dengan polos berterima kasih kepada Ratu Imfa, namun ia belum tahu bahwa itu adalah ibu dari putra mahkota yang membuatnya jatuh cinta. 동에서 꼭 다시 만나요? 유수는 병판대감의 여식입니다. Selirko dan Selirte sebenarnya kurang setuju jika Ratu Imfa memilih putri Menteri Yun, karena Menteri Yun adalah orang dari Ibu Suri. Dan Chungha sendiri terlihat urakan, tidak seperti gadis bangsawan lainnya. Namun Ratu Imfa memiliki rencana lain yang bisa membantu putra mahkota. 아버지, 나 세자빈 될래. Kemudian saat Ibu Suri berkunjung ke rumah Menteri Yun untuk memilih salah satu putri Menteri Yun,
Chungha tiba-tiba pulang dan memaksa ayahnya untuk mendaftarkan dirinya sebagai putri mahkota. Ibu Suri sangat tertarik dengan sosok Chunghwa yang terlihat tidak lemah lembut seperti gadis-gadis bangsawan pada umumnya. 반드시 내가 돼야 한다고요. 꼭 세자빈 돼야 한단 말이에요. Optimisme kuat dari Chungha yang ingin menjadi putri mahkota dimanfaatkan oleh Ibu Suri untuk meminta Chunghwa berjanji agar ia menjadi orang terdekatnya. Chungha yang masih sangat polos dan sudah bucin kepada putra mahkota pun termakan kata-kata Ibu Suri. Ia melihat sosok Ibu Suri seperti seorang nenek yang begitu sayang kepada cucunya. 세자빈이 되고 싶습니다. 뭔지 분명히 해두고 싶습니다. Sementara itu Menteri Yun mulai khawatir jika Ibu Suri hanya akan menjadikan putri pertamanya sebagai alat untuk menggulingkan takhta putra mahkota. Sementara itu saat Ratu Yunfa menanyakan tentang sosok putri mahkota yang diinginkan oleh putranya, Ratu Yunfa sebenarnya berharap putra mahkota akan menceritakan tentang gadis yang ada di hatinya. Namun saat itu putra mahkota memilih untuk merahasiakan perasaan yang ia miliki kepada Chungha. 진짜 예쁘네요. 아버지. 글쎄 안 된다질 않느냐? Dan di tempat berbeda, Chungha masih sangat merengek kepada ayahnya agar ia diikutkan dalam pemilihan putri mahkota. Pagi yang cerah itu, Pangeran Muin mulai melucu kepada adik-adiknya yang menceritakan tentang kisah pertemuan pertamanya dengan Cuwol. Namun sebenarnya cerita itu sebenarnya sudah sangat sering ia ceritakan kepada adik-adiknya. Kemudian Ratu Yunfa mulai mendapatkan petunjuk tentang keberadaan tabib Kwon yang masih ia cari-cari. Namun di tempat berbeda, So Hamduk akhirnya meregang nyawa karena obat pemberian tabib Kwon. Hal tersebut tentu membuat raja merasa tertipu oleh orang-orang yang diam-diam masih menjadi pendukung Ratu Yun dan putra mahkota Taein yang masih ingin berkhianat dan mengancam kepemimpinannya. 한시도 놓치지 말고 그들을 감시하거라. 서암덕 선생님께서 자결하셨습니다. Sementara itu tabib Kwon dan tabib Toji sengaja mengatakan bahwa So Hamduk telah memilih untuk bunuh diri karena ia ingin melindungi kelompok mereka. Tabib Kwon mencoba membangunkan semangat anggotanya untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan So Hamduk, sehingga rencana kudeta mereka harus segera mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Mereka pun mulai mencari barang bukti bahwa putra mahkota Taein dahulu tewas karena dibunuh. 저는 무엇보다 명분이 필요합니다. Kemudian tabib Kwon diam-diam menemui Selir Huang untuk meminta bantuan agar ia bisa kembali masuk ke istana. Huang tentu akan melakukan hal itu karena ia pun membutuhkan tabib Kwon. Ia kemudian menanyakan tentang racun apa yang telah diberikan kepada putra mahkota dahulu. Di tempat berbeda, Ratu Yunfa memeriksa kembali laporan otopsi jenazah putranya. Ia pun bertekad untuk mencari kebenaran yang coba disembunyikan oleh tabib Kwon. 재밌다. Kemudian keesokan harinya, para calon putri mahkota mulai memasuki istana. Rupanya tujuan Ibu Suri memilih putri sulung Menteri Yun adalah karena ia ingin memberikan putri mahkota terburuk untuk putra mahkota. 병판대감의 첫째 여식인 Pilihan Ibu Suri jatuh kepada putri Menteri Yun, sementara Ratu Yunfa menjatuhkan pilihannya kepada putri Menteri Sekretaris Kerajaan. Kasim putra mahkota diam-diam menjadi informan untuk putra mahkota. Namun putra mahkota terlihat tenang dan tidak peduli tentang siapa yang akan menjadi istrinya nanti. 정말 궁금하지 않으십니까? Kemudian tiba di babak akhir pemilihan putri mahkota. Ratu Yunfa sengaja memberi pertanyaan sulit untuk putri Menteri Yun. Ibu Suri sempat menentangnya karena ia tentu tidak ingin putri yang ia pilih gagal dalam babak terakhir ini. Namun, rupanya Chungha bisa menjawab pertanyaan tersebut karena ia mengingat tentang apa yang pernah ia bahas dengan Ratu Yunfa tempo hari.
Chungha bahkan akhirnya mengenali Ratu Imfa dan mereka berdua saling melempar senyum satu sama lain. Akhirnya Chungha pun berhasil lolos dan terpilih menjadi putri mahkota. Namun putra mahkota yang mendapatkan kabar tentang hal tersebut, ia terlihat kurang puas karena Putri Menteri Yun adalah orang yang dipilih oleh Ibu Suri. 결국 데뷔마마의 사람이 세자빈이 되었구나. 마마, 정말 중전마마십니까? Kemudian Ratu Imfa menyambut putri mahkota di kediaman yang telah dipersiapkan untuknya. Chungha tentu sangat senang mengetahui wanita yang tempo hari bertemu dengannya adalah ratu negeri ini dan kini ia telah menjadi ibu mertuanya. Rupanya Ratu Imfa tempo hari telah menemui Menteri Yun dan istrinya. Ia secara pribadi meminta Chungha untuk didaftarkan sebagai calon putri mahkota. Namun, tentu alasan Ratu Imfa berbeda dengan alasan Ibu Suri. Karena Ratu Imfa ingin menjadikan Chungha sebagai putri mahkota yang paling unggul dan bisa menguatkan posisi putra mahkota. Dan ia berjanji akan melindungi Chungha di istana nanti. Namun sebagai gantinya, ia meminta Menteri Yun untuk mulai sekarang menjadi pendukung putra mahkota. Dan rencana Ratu Imfa untuk memperlihatkan bahwa ia kurang sependapat dengan Ibu Suri selama kompetisi putri mahkota tadi, hanyalah rencananya untuk bisa menjadikan Chungha sebagai putri mahkota. 세자저하는 언제 뵐 수 있는 겁니까? Chungha sangat bersemangat untuk mengikuti latihan dan semua pendidikan putri mahkota karena ia sangat ingin segera bisa bertemu dengan putra mahkota. Dan Ratu Imfa tentu selalu membantu Chungha untuk lebih cepat mempelajari semua materi pendidikan yang ia dapatkan. 이 두 사자의 뜻을 풀이해 보시지요. Di tempat berbeda, Menteri Yun mulai terlihat puas dengan kemampuan putra mahkota dan ia pun mulai mendukung pandangan menantunya itu. Dan hari pernikahan putri mahkota pun tiba. Putra mahkota terkejut untuk pertama kalinya melihat sosok putri mahkota. Ingatan tentang Chungha pun langsung membayangi dirinya. Namun di malam pertama mereka yang sangat dinantikan oleh Chungha, tiba-tiba putra mahkota merasa kecewa dan memilih untuk pergi. Karena ia teringat dengan rumor bahwa putri mahkota adalah orang yang memihak Ibu Suri. Dan malam pertama mereka pun harus tertunda. 누구 애를 안고 와? Sementara itu Ratu Imfa tiba-tiba dibangunkan karena ia kedatangan tamu istimewa. Seorang gadis saat itu datang membawa bayi yang ia akui adalah bayi dari Pangeran Muan. 아이 아빠를 찾으러 왔다 했습니다.